Satu, dua. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami dengan beranggotakan saya Muhammad Farhan Dumawan, ada David Fadela, ada Julius Christian, dan ada Muhammad Abirino Arya Kusuma. Bisnis plan kami ini berjudul tentang sambal andaliman. Adapun bab-bab yang akan kita presentasikan, yang pertama ada executive summary, yang kedua ada industry, customer and competitor analysis, yang ketiga ada company and product description, yang keempat ada marketing plan, yang kelima ada operation plan, yang keenam ada development plan, yang ketujuh ada team, yang kedelapan ada critical risk, yang kesembilan ada offering, dan yang kesepuluh ada financial plan. Baik, bab pertama akan disampaikan oleh David Fadila. Baik, terima kasih kepada Bung Farhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksekutif summary, di mana terdapat beberapa bab yang akan saya paparkan. Nah, dari sini terdapat ada business description, di mana pada business description kami itu menceritakan tentang sambal. Nah, sambal adalah makanan penyedap yang berbahan cabai, garam, dan sebagainya, yang ditumbuk dan dihaluskan yang bertujuan sebagai pelengkap makanan yang memiliki cita rasa pedas. Sambal sering dianggap sebagai bahan makanan pendamping yang mampu melengkapi cita rasa di Indonesia. Nah, pada sambal, nah itulah sebabnya masyarakat belum merasa puas apabila tidak terdapat sambal dalam sajian makanan sehari-hari. Nah, selain itu, dari beberapa sambal yang ada di Indonesia, dapat juga sambal terasi, sambal balado, sambal merah, dan sambal hijau, yang merupakan sambal yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia sangat mencintai rasa pedas di dalamnya, masyarakat Indonesia ingin mencicipi cita rasa yang pedas. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, bisnis kami yaitu The Andaliman ingin memperkenalkan cita rasa yang baru kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pada bagian opportunity, kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengoperasian The Andaliman. Seperti kita tahu bahwa The Andaliman beroperasi sebagai produsen sambal andaliman yang berpusat di Jakarta. Sambal andaliman memiliki perbedaan dibanding sambal biasanya, dikarenakan bahan utama sambal adalah andaliman, bukanlah cabai pada biasanya, melainkan tanaman yang bernama andaliman, yang hanya tumbuh di pegunungan Sumatera Utara. Proses pembuatan sambal andaliman dibuat langsung menggunakan resep khas agar cita rasa sambal tersebut terjaga dan juga agar dapat memiliki rasa yang khas. Untuk selanjutnya, pada bagian company performance, pada bidang usaha yang kami jalankan ini memiliki cara dalam memperkenalkan usahanya ke masyarakat luas yang dimulai dari menjadikan sambal andaliman sebagai oleh-oleh kuliner khas Sumatera Utara dengan harga yang terjangkau, namun dengan kualitas yang terbaik agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan sambal tersebut. Dalam melakukan promosi pada company performance kami, bidang usaha The Andaliman menerapkan metode mouth to mouth atau yang disebut juga mulut ke mulut, yang dimana ketika pengonsumsi makanan sambal tersebut, pengonsumsi akan membicarakan dan mereview kembali sambal tersebut ke sekitarnya yang membuat masyarakat sekitar tertarik lalu membeli sambal tersebut. Selain itu, metode lain yang digunakan dalam promosi secara online dengan memperkenalkan testimoni pelanggan dan juga ketika merasakan sambal tersebut. Selanjutnya, pada bagian financial report, di sini terdapat beberapa tabel di mana pada pengembangan bisnis The Andaliman ini kami memperkirakan laporan finansial di mana kami memperkirakan keuntungan dan biaya selama pengoperasian pada perusahaan kami untuk menyampaikan informasi keuangan. Seperti kita lihat pada keterangan dana, kami memiliki dana awal yaitu 10 juta pada di bulan pertama dan mungkin akan menurun karena pemasukan dalam kebutuhan produksi lainnya, dan bisa kita lihat sampai keuntungan bersih itu bisa menjadi minus 780.000 dan mungkin di bulan kedua akan menjadi naik. Nah, selanjutnya pada industri customer and competitor analysis, saya akan menjelaskan tentang beberapa subbab, di mana pada subbab industri analisis ini terdapat beberapa data di mana Pak ini merupakan review dari atau survei dari beberapa konsumen setelah mereview kembali pelengkap makanan mereka. Nah, pada pasar saus sambal dalam kemasan
diyakini memiliki potensi yang besar dengan omset mencapai 1,5 triliun. Itu seiring bertumbuhnya pola hidup masyarakat yang membutuhkan kecepatan, kepraktisan, dan efisiensi, tren perkembangan pasar saus sambal kemasan tumbuh positif dan ditandai semakin agresifnya beberapa merek untuk berinovasi dan mengeluarkan produk baru. Nah, bisa kita lihat pada grafik tersebut, terlihat bahwa sambal memiliki kenaikan 40% dibandingkan makanan pelengkap lainnya. Selanjutnya untuk growth, ini merupakan data statistik di mana ini merupakan perkembangan bidang usaha Andaliman pada bulan pertama yang mengalami kerugian seperti yang sudah saya jelaskan pada pada tabel financial report. Nah, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia masih belum terlalu mengenal apa itu sambal Andaliman. Nah, mungkin oleh karena itu dengan bantuan promosi yang dilakukan pada bulan pertama dan kedua, produk Andaliman mulai mengalami keuntungan yaitu sebesar 360.000 pada bulan kedua dan 999.000 pada bulan ketiga. Selanjutnya untuk bagian customer analysis itu terdapat beberapa penjelasan di mana ini secara umum target pemasaran dari The Andalimas adalah masyarakat Indonesia sendiri yaitu berusia 13 tahun ke atas dan juga para pencinta kuliner pedas. Namun mayoritas pelanggan The Andalimas kami perkirakan mungkin adalah berusia 20 sampai 60 tahun. Nah, dan selanjutnya untuk competitor analisis ini merupakan penjelasan beberapa varian sambal yang memiliki keunikan, yaitu dengan menambahkan udang goreng kecil di setiap varian sambalnya untuk memberikan sensasi rasa pedas yang gurih pada sambal tersebut dan juga menggunakan bahan yang bebas dari bahan pengawet sehingga daya tahan sambal tersebut bisa mencapai 10 hari setelah kemasan terbuka. Nah, selanjutnya mungkin untuk bagian company and product description ada penjelasan terakhir saya di mana pada bidang usaha Andaliman ini beroperasi di Kebayoran Lama. Nah, letaknya di Jakarta Selatan. Bidang usaha The Andalimas merupakan bidang usaha rumahan yang beranggotakan mahasiswa dari Universitas Namina dengan prodi yang berbeda-beda. Nah, produk dari The Andalimas adalah sambal Andaliman yang memiliki bahan utama tanaman Andaliman. Nah, dari sini itu kami memperkirakan cara pembuatan sambal Andaliman, yaitu bahannya adalah Andaliman itu sendiri, dan juga ada cabai rawit, bawang merah, bawang putih, gula 1 sendok teh, garam 1,5 sendok teh, jeruk nipis, dan juga ada minyak goreng. Selanjutnya ada alat-alat yang kami gunakan yaitu ada kompor, gas, panci, dan codet. Dan mungkin ini adalah proses pembuatannya di mana kami mengulek Andalimannya hingga teksturnya berubah, lalu memasukkan cabai rawit beserta bahan-bahan lainnya, kemudian memasukkan garam, menguleknya kembali, dan memasukkan minyak panas 1 sendok makan dengan codet, lalu menyiapkan minyak panas beserta panci dan kompor, lalu masukkan sambal pada codet ke dalam minyak panas, lalu tumis selama 5 menit. Dinginkan sebentar dan sambal siap dikonsumsi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan untuk Muhammad Abelino Arya Kusuma. Kepada Bang Abel, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana strategi marketing pemasaran produk kami yang berupa produknya itu berupa sambal. Nah, next. Nah, yang pertama ini kami akan melakukan endorsement, yaitu di mana kami melakukan endorsement kepada influencer agar followers dari influencer tersebut merasa penasaran akan produk kami sehingga membeli produk kami di Andaliman. Yang kedua itu mouth to mouth. Metode ini menggunakan promosi secara lisan di mana ketika pengonsumsi merasakan sambal tersebut, konsumen akan membicarakan sambal tersebut dan membicarakannya ke masyarakat luas. Yang ketiga yaitu secara konvensional, yaitu penyebaran brosur atau banner promosi produk, yang mana metode ini menggunakan promosi secara visual, di mana kami menggunakan media cetak untuk melakukan promosi dengan cara menyebarkan brosur dari produk The Andaliman kami ke berbagai tempat. Next. Nah, selanjutnya strategi operasi kami. Next.
Nah, operation strategi kami, strategi pemasaran bisnis andaliman ini akan mulai dari yang pertama itu melakukan pengecekan kualitas bahan baku dan pembersihan alat-alat yang digunakan selama proses produksi. Yang kedua, mempersiapkan segala kebutuhan proses produksi agar selama proses produksi berlangsung tidak ada terkendala dan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, melakukan quality control dalam proses pemilihan bahan baku dan proses pengiriman agar kualitas bahan baku tersebut terjaga. Selanjutnya, menghubungi influencer untuk mempromosikan produk dari kami, yaitu sambal andaliman. Selanjutnya, mempersiapkan segala solusi untuk segala risiko yang akan ditanggung selama proses produksi berlangsung. Dan yang terakhir, mempresentasikan produk kami dan menjelaskan keunikan dan perbedaan sambal andaliman kepada para investor. Next. Nah, ini strategi operasi secara luas. Yang pertama, menyortir bahan baku, kemudian menyiapkan alat produksi, melakukan proses pembuatan produksi, mengecek kualitas produk, melakukan kemasan, membuat kemasan produk, mengecek keamanan pengemasan produk, selanjutnya melakukan promosi, pemasaran, dan evaluasi. Ongoing prosesnya, itu kegiatan sehari-hari yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi melalui beberapa media sosial dan juga influencer, mencari ide konten untuk promosi agar dapat berkembang dengan baik, dan melakukan produksi sambal untuk dipasarkan kepada konsumen. Kemudian setelah dari kegiatan tersebut, kami juga akan selalu melakukan evaluasi terhadap produksi maupun pemasukan dan pengeluaran dari penjualan produk tersebut. Nah, untuk strategi development ini, untuk mengembangkan bisnis ini, kami mencari supplier tanaman andaliman yang memiliki kualitas terbaik dengan harga di bawah pasaran. Untuk membangun bisnis ini menjadi lebih berkembang, keberhasilan kami butuhkan dalam mengembangkan bisnis ini adalah kerjasama tim yang baik antar satu dengan yang lain. Terus risiko yang dapat terjadi dalam mengembangkan bisnis ini adalah sulitnya mengenal tanaman andaliman kepada masyarakat luas. Karena tanaman ini masih banyak yang belum mengetahui apa itu tanaman andaliman dan juga produk seperti sambal andaliman. Next. Nah, ini timeline-nya dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Yang pertama kita mulai dari mencari ide, minggu kedua kita melakukan pembentukan rencana bisnis, minggu ketiga melakukan analisis bisnis, minggu keempat melakukan pembuatan produk, minggu kelima promosi, dan yang minggu ke-6 evaluasi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada tim. Boleh di next slide-nya. Nah, pengembangan usaha ada andaliman adalah mahasiswa di Universitas Pertamina dengan prodi yang berbeda-beda, dengan Julius Christian sebagai founder dan kepala produksi The Andaliman yang bertugas untuk menjalin kerjasama dengan produsen andaliman dan mengatur segala produksi yang dibutuhkan dari produk andaliman. Dan saya sendiri, Muhammad Farhan Donawan, sebagai kepala pengembang dari The Andaliman yang bertugas untuk mengembangkan produk The Andaliman agar bisa lebih berkembang dalam jenis sambal andaliman yang disediakan. Yang ketiga ada David Fadela sebagai kepala yang bertugas untuk mengatur semua keuangan, mencari investor untuk bisnis dan Andaliman. Dan yang terakhir ada Muhammad Abelino Arya sebagai kepala promosi yang bertugas untuk melakukan promosi agar Andaliman lebih dikenal oleh masyarakat luas dan membuat produk dan Andaliman dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kriteria. Nah, di kriteria ini ada beberapa resiko. Resiko-resiko yang mungkin pada saat produksi akan terjadi seperti kekurangan bahan pokok utama. Dikarenakan perubahan musim, seperti musim kemarau yang membuat pertumbuhan dan andaliman kurang maksimal, yang mengakibatkan terlambatnya pemasukan bahan baku. Selain itu, yang mengakibatkan dana produksi menjadi meningkat. Nah, solusinya adalah kami bekerja sama dengan agar pemasok bahan baku kami selalu stabil dan terjaga. Next. Selanjutnya oleh Julius. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang offering. Bisa di next.
Dan Dalimans memiliki keunggulan yaitu dari cita rasa yang khas, pedas menggigit lidah dari si pembeli, dan juga memiliki perbedaan bahan yang dicampur. Produk kompetitor menggunakan udang kecil sebagai bahan tambahan yang dimana bahan tersebut sudah sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun Dalimans menyediakan bahan tambahan yang unik dan berbeda dan memiliki rasa khas yang cocok ditambahkan sebagai pelengkap sambal yaitu tanaman andaliman yang hanya tumbuh di pegunungan Sumatera Utara. Produk The Andaliman memiliki keunggulan dari bahan yang unik, sehingga masyarakat memiliki rasa penasaran akan bahan tersebut, sehingga membeli produk dari The Andaliman agar dapat merasakan sambal yang berbahan tanaman andaliman itu sendiri, agar konsumen bisa menikmati produk yang ditawarkan dengan harga terjangkau. Kepada investor kami juga melakukan penawaran. Juga kami menawarkan beberapa saham dari bisnis kami kepada investor agar investor tertarik untuk menanamkan modal ke bisnis The Andaliman. Seperti pembagian keuntungan antara investor dengan pihak perusahaan agar kedua belah pihak sama-sama memiliki keuntungan dan The Andaliman juga akan berkembang ke depannya. Dalam bahan yang digunakan untuk pembuatan sambal dan Dalimans itu sendiri itu adalah bahan yang segar berkualitas yang dikirim langsung dari perkebunan dan andaliman yang terletak di pegunungan Sumatera Utara. Proses pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet sehingga dapat bertahan 10 hingga 15 hari setelah kemasan terbuka dan memiliki level tingkatan kepedasan yang berbeda-beda sehingga seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh umur tanpa terkecuali itu bisa merasakan produk dari The Andaliman itu sendiri. Oke. Next, financial plan. Bisa di next. Nah, di sini ada financial plan. Dalam bulan pertama, pendanaan awal itu kami mengumpulkan uang dari setiap tim atau setiap pendiri The Andaliman yang mendapatkan sebesar 10 juta. Kami mengalokasikannya dana tersebut untuk membeli biaya peralatan, biaya produksi, promosi, dan biaya kebutuhan pokok lainnya yang mencakup listrik, air, gas, ataupun yang lainnya. Dan lokasi pembuatan beserta biaya kemasan juga. Setelah kami melakukan perhitungan, kami akan mendapatkan keuntungan jika kami menjual produk dan Dalimans ini dengan harga 20.000 per 100 gramnya. Pendapatan yang kami dapatkan dari hasil penjualan kami tambahkan dengan iuran kas, di mana kas adalah sisa dari pembiayaan yang kami keluarkan dari dana awal, sehingga kami mendapatkan total keuangan di setiap bulannya, di mana total dari keuangan ini kami alokasikan kembali untuk pembelian di bulan ke depannya. Untuk menghitung keuntungan bersih yang kami dapatkan, kami mengurangi total keuangan dengan dana awal. Jika memungkinkan, keuntungan bersih yang kami dapatkan akan menjadi gaji pegawai dengan posisi yang ditempati masing-masing. Seperti yang dilihat pada tabel, pada bulan pertama kami menggunakan dana awal 10 juta dan mengeluarkan biaya-biaya lainnya yang telah saya jelaskan tadi, hingga kami memiliki uang kas sebesar 3 juta. Dari hasil penjualan 20.000 per 100 gram itu, kami mendapatkan keuntungan sebesar 4.220.000. Lalu kami totalkan dari pendapatan dengan kas sehingga kami mendapatkan total 7.220.000. Lalu uang 220.000 ini kami alokasikan kembali pada dana awal di bulan keduanya. Lalu kami mengeluarkan biaya-biaya seperti bulan pertama, namun kami tidak mengeluarkan biaya peralatan dikarenakan biaya peralatan itu sudah terdapat pada bulan pertama. Dan juga biaya promosi kami mengurangi sehingga kami memiliki kas sebesar 720.000. Dan ketika kami mendapatkan hasil penjualan, kami mendapatkan 6.340.000. Sehingga total keuangan kami adalah 7.660.000. Lalu keuntungan bersih kami adalah 360.000. Lalu uang dari total bulan kedua kami alokasikan kembali ke bulan 3 sebesar 7.060.000. Dan seperti itu seterusnya. Dan jika dilihat dari keuntungan bersih per bulannya, kami memang mengalami kerugian sebesar 780.000 pada bulan pertama. Namun pada bulan kedua kami
naik pesat hingga mendapatkan keuntungan sebesar 360.000, pada bulan ketiga 959.000, hingga ke bulan keempat kami mendapatkan keuntungan besi sebesar 1.920.000. Sekian presentasi saya dari financial plan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik ataupun yang salah kata. Kami meminta maaf. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum.